Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Dalam renungan hari ini kita mohon agar hati kita seperti hati Yesus. Saudara-saudari, berbicara adalah untuk didengar semua orang. Bayangkan Yesus sedang mengajar di area bait suci, dikelilingi oleh ratusan pria dan wanita yang lapar secara rohani. Di latar belakang dan di kejauhan berdiri para ahli Taurat dengan tatapan dingin, mata menyipit, penuh ketidakpercayaan, ketakutan, dan tipu muslihat. Yesus meninggikan suaranya, cukup bagi mereka yang berada di belakang untuk mendengar. Yesus berbicara kepada semua orang. Apa disposisi hati mereka? Kebanyakan orang melakukan lebih dari sekedar mendengar. Mereka mendengarkan dengan seksama. Mereka percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada mereka melalui Yesus, berbicara dengan kebutuhan dan hati mereka, dan memberi mereka cinta, kebenaran, dan inspirasi yang mereka butuhkan. Sementara yang lain mendengarkan tetapi secara dangkal. Motif mereka adalah keingintahuan, hiburan, dan kesombongan. Saudara-saudari, para ahli Taurat tidak mendengarkan kecuali untuk apa yang mungkin berguna bagi rencana mereka. Yesus masih mencoba untuk menjangkau mereka dulu dan menjangkau kita sekarang. Apakah kita mau terbuka? Identitas misteris Tuhan dan Anak. Para ahli Taurat menentang Yesus karena berbagai alasan, yakni cemburu, ketidaktahuan, kesombongan. Tetapi alasan terbesar para ahli Taurat menentang Yesus adalah karena Yesus bertindak seolah-olah dirinya adalah Mesias, bahkan Tuhan sendiri. Seberapa dekat mereka dengan kebenaran? Dengan menggunakan kitab suci mereka sendiri, Yesus menunjukkan kebenaran ini. Entah bagaimana Mesias akan menjadi anak sekaligus Tuhan. Bantahannya atas keberatan ahli-ahli Taurat adalah upaya hatinya untuk menjangkau mereka. Yesus mengundang mereka untuk naik ke tingkat iman, mengingatkan akan kata-katanya kepada ibunya, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Yesus adalah seorang putra manusia sejak lahir, tetapi berdasarkan asal dan misi, Yesus adalah Tuhan, putra dari Yang Maha Tinggi. Apakah kita mengatasi kesombongan dan ketidaktahuan kita dengan iman, membiarkan Tuhan bekerja yang jauh di luar pemahaman kita? Saudara dan saudari yang terkasih, mendengar dengan menyenangkan. Doa adalah seni yang sulit dan menantang. Kita mencoba untuk fokus, merefleksikan, dan berdialog
dengan seseorang yang tidak kita lihat atau dengar dengan indera kita. Dan yang terburuk, kita biasanya tidak merasakan apa-apa. Saya tidak mendapatkan apa-apa darinya. Meskipun doa bukanlah tentang perasaan melainkan cinta, namun doa adalah pengalaman yang seharusnya menggerakkan kita dalam beberapa cara untuk berubah. Mendengarkan Yesus membawa kegembiraan bagi orang banyak. Argumen yang rapi dan meyakinkan, keajaiban menemukan kebenaran, kegembiraan dan kepuasan melihat juara mereka mencetak pukulan kemenangan. Apapun kesempatannya, pengalaman kita tentang Kristus dalam doa kadang-kadang dapat menghasilkan kegembiraan, tetapi hanya sejauh kita membagikan atau menyesuaikan pikiran, keinginan, dan kas kita dengannya. Saudara-saudari, para ahli Taurat tidak menemukan kesenangan, kegembiraan karena mereka tidak membagikan hati dan pikirannya. Di mana kegembiraan kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.